Hilang bak di telan bumi, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mengaku kesulitan dalam mendapatkan pasokan beras premium lokal kemasan 5 kg. Ketua Umum APRindo Roy Nicholas Mande menyebutkan keterbatasan pasokan karena masa panen yang belum tiba dan belum masuknya beras tipe medium yang diimpor pemerintah. Hal ini menyebabkan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET beras di pasar retail modern dan tradisional. Roy menekankan bahwa kenaikan harga ini akan berdampak pada persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Atas kejadian ini, Roy menyarankan agar pemerintah memberikan relaksasi HET agar retail tetap bisa menjual beras premium. Dia juga menyoroti pentingnya Perum Bulog dan memastikan ketersediaan beras di retail untuk mencegah kepanikan konsumen. Menanggapi hilangnya stok, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri dan kepala lembaga untuk memperbanyak stok beras Perum Bulog di pasar. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa dia bersama Direktur Utama Perum Bulog akan memantau distribusi beras di Pasar Induk Cipinang dan memastikan bongkar muat beras impor di pelabuhan agar langsung didistribusikan ke pasar. Meskipun tidak menjelaskan penyebab kelangkaan, Arief menegaskan stok beras di Pasar Induk Cipinang masih mencukupi dan penyaluran lancar ke pasar tradisional dan modern. Badan Pangan Nasional atau Stok Bapanas mencatat kondisi stok 13 komoditas pangan pokok dan strategis yang dikelola pemerintah, sebagian besar stok cadangan pangan pemerintah atau CPP yang dikelola oleh Perum Bulog, ID Food, dan PTBM 3 masih di bawah target batas aman yang ditetapkan Bapanas. Adapun saat ini Bapanas terus berjuang untuk memiliki stok 5 hingga 10% dari kebutuhan nasional atau market share agar dapat melakukan intervensi harga pasar. Bapanas menyebut saat ini stok beras merupakan yang paling memadai dengan 1.215.492 ton, diikuti oleh gula pasir, daging kerbau, dan jagung. Namun beberapa komoditas lain seperti daging ayam dan telur ayam hampir tidak memiliki cadangan pemerintah. Hal ini berpotensi menghambat intervensi pasar dalam situasi ketidakstabilan. Mengutip Bapanas, stok pangan di Indonesia mengalami kekurangan signifikan pada berbagai jenis komoditas seperti kedelai, daging ayam, minyak goreng, telur ayam, bawang putih, cabai, bawang merah, dan ikan. Misalnya stok kedelai hanya 0,58 ton dengan kebutuhan bulanan 215.434 ton. Demikian pula, stok daging ayam hanya 0,19 ton dari total kebutuhan 292.167 ton per bulan. Sikap wait and see dari pelaku pasar terjadi menjelang rilis data inflasi AS untuk Januari 2024 dan sentimen pemilihan presiden pada Rabu 14 Februari 2024. Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa inflasi Amerika Serikat pada 4 Desember 2023 mencapai 3,4% secara tahunan. Data inflasi yang akan dirilis diharapkan menjadi penentu penggerak mata uang rupiah. Jika inflasi melandai, kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat akan menunjukkan sikap dovish dan mempercepat jadwal pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya. Nilai tukar rupiah pada Senin 12 Februari 2024 ditutup di level Rp15.594 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda menguat 40 poin atau plus 0,26% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Sementara kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate menempatkan rupiah ke posisi Rp15.612 per dolar Amerika Serikat. Perusahaan Israel yakni Tower Semiconductor mengajukan proposal kepada pemerintah India untuk membangun fasilitas pembuatan chip di negara tersebut. Tak main-main, investasi diperkirakan mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 124,80 triliun rupiah. Perusahaan ini berencana memproduksi chip 65 nanometer dan 40 nanometer di India. Meskipun belum ada komentar resmi dari Tower maupun Kementerian Teknologi Informasi India, pembuatan chip menjadi prioritas bagi pemerintah Narendra Modi. Sebelumnya tawaran insentif senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat kepada industri chip gagal dan beberapa proposal dibatalkan. Menteri IT India, Rajiv Chandrasekhar, telah bertemu dengan CEO Tower Semiconductor, Russell C. Ellwanger, pada Oktober 2023 untuk membahas potensi kerjasama di sektor manufaktur chip. Jika proposal ini diterima, hal tersebut akan menjadi dorongan besar bagi ambisi manufaktur chip India. Badai PHK makin ganas raksasa teknologi Cisco, pangkas ribuan pekerjanya. Raksasa telekomunikasi AS ini mengumumkan rencana restrukturisasi untuk fokus pada sektor yang lebih menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Cisco belum menentukan jumlah pasti karyawan yang terkena dampak PHK. Namun pengumuman tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.
saat perusahaan menyampaikan laporan pendapatannya. Sebelumnya, atau pada November 2022, Cisco mengumumkan dalam panggilan pendapatan tentang restrukturisasi yang berdampak pada sekitar 5% tenaga kerjanya, yang mengakibatkan pesangon 600 juta dolar Amerika Serikat dan biaya lainnya. Langkah ini mengikuti tren serupa di industri teknologi, di mana beberapa perusahaan termasuk Nokia, Ericsson, Amazon, Google, dan Microsoft juga telah melakukan pemangkasan karyawan dalam beberapa waktu terakhir. Cisco menghadapi penurunan pendapatan dan laba serta tantangan dari masalah rantai pasokan dan perlambatan permintaan pasca pandemi. Perusahaan ini meningkatkan penawaran perangkat lunak seperti keamanan cyber sebagai respon terhadap perubahan pasar.